Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada bulan Ramadan ini ada satu peristiwa penting yang disebut Lailatul Qadar. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji lebih jauh apa itu malam Lailatul Qadar, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun, ya. Dan yang ketiganya, apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, untuk mengkaji masalah itu saya cukup membahas surat Al-Qadar, ya. Baik, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, di situ ada kata-kata inna. Kenapa ada kata-kata inna? Ya, inna itu artinya sesungguhnya kami. Kenapa tidak kata ini sesungguhnya aku? Ya, karena turunnya Al-Quran itu bukan hanya Allah yang berperan, tetapi juga makhluk Allah yang lainnya, yaitu malaikat. Al-Quran itu kan turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, kemudian dari malaikat kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada kita semua, begitu. Jadi yang berperan serta di dalam menurunkan Al-Quran itu banyak. Oleh karena itu, maka kalimat yang digunakannya itu kami. Nah, biasanya kalau kami itu peranan yang lain itu ada. Misalnya, inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Nah, di situ ada kami juga. Kenapa? Karena dalam menciptakan manusia, ya, kalau untuk Adam memang Allah langsung yang membuatnya. Tetapi untuk manusia seperti kita itu kan ada peran serta ibu bapak, gitu kan? Dari mulai nikah, kemudian hubungan suami istri, mengurusi anak, itu ada peran ibu dan bapak. Maka kalimat yang digunakan adalah inna. Tapi kalau untuk Nabi Adam, ini khalaqtu, sesungguhnya aku yang menciptakan Adam, begitu. Itu kan jelas, ya. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, saya kaji terlebih dahulu makna secara leksikal, ya, secara bahasa atau lugawi. Nah, kata-kata qadar, malam qadar, ya, lailah itu kan malam. Nah, malam itu mulai dari maghrib, ya, tenggelamnya matahari sampai menjelang subuh, gitu. Jadi kalau mau dipastikan, ya pastinya mulai isya. Ya, boleh mulai isya sampai terbit fajar yang pertama. Nah, itulah yang dikatakan dengan malam. Nah, Al-Qadar itu apa? Yang dikatakan Al-Qadar itu berasal dari kata qadaro. Qadaro itu pertama berarti mulia. Misalnya Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan sesungguhnya. Di situ kata mulia, maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Ya, kemudian yang kedua, qadar itu artinya sempit. Di antaranya Allah berfirman, Allahu yabsutu rizqa wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki, ya, meluaskan kepada beberapa orang, tetapi juga Allah juga yang menyempitkannya. Ya, ada orang yang kaya raya orang tuanya, kemudian dia punya kemampuan fisik, ilmu, tapi kok rezekinya sulit sekali. Nah, Allah lah yang wayakdir, ya. Wayakdir, yakdir itu artinya menyempitkan. Kenapa Lailatul Qadar itu dikatakan malam sempit? Karena para malaikat, ya, turun ke bumi. Ya, tolong pahmi sebelah sana, pahmi. Ya, turun ke bumi sehingga malaikat itu banyak sekali, ya.
Ya ini ada musik, jadi kalau ada Quran ada musiknya agak kurang pas ya Teh Fahmi. Nah, jadi Al-Qadar itu sempit ya. Kenapa dikatakan sempit? Karena para malaikat turun ke bumi ya. Malaikat itu banyak turun ke bumi sehingga bumi ini menjadi sempit oleh adanya para malaikat ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa itu Al-Qadar? Al-Qadar itu artinya ketentuan. Seperti waja'alna kulla syai'in biqadarin. Kami jadikan segala sesuatu itu ada kadarnya, ada ketentuannya. Ya, di hadapan saya ini ada Fahmi, ada Yudi. Jadi kalau Fahmi sekarang tingginya 160, usia 17 tahun, maka tidak akan nambah lagi sampai ke sana gitu. Karena kalau nambah terus nanti terlalu tinggi gitu. Nah, itulah yang dikatakan dengan kadar. Demikian juga Yudi nih yang ada di hadapan saya ini. Nah, jadi yang dikatakan qadar itu ketentuan. Kenapa? Karena pada malam itu Allah membuat berbagai aturan. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan alam, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Aturan yang ada di dalam Al-Quran, kitab suci yang lainnya itu juga turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, ketentuan mengenai alam, ya, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Nah, itu ditentukan pada malam Qadar. Bumi memiliki daya gravitasi, ya. Kemudian kehampaan di ruang angkasa sana itu ditentukan pada malam Qadar. Maka Lailatul Qadar itu adalah malam ketentuan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita tegaskan, ada pertanyaan, wama adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kau tahu apa yang disebut dengan malam Qadar itu? Ya, itu ada pertanyaan wama adraka. Dijawab di dalam ayat ini juga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan wama adroka di dalam Al-Quran, ya, wama adroka apakah kamu tahu? Nah, itu jawabannya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Tetapi kalau pertanyaannya dengan menggunakan wama yudrika, sama artinya, tetapi tidak ada jawabannya. Wama yudrika mata takunu sa'ah. Apakah kamu tahu kapan terjadinya hari kiamat? Nah, tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tapi kalau pertanyaan menggunakan wama adroka, ya, apakah kamu tahu? Nah, itu jawabannya ada. Nah, di sini ada jawabannya. Yang dikatakan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Ada orang yang mengatakan bahwa usia rata-rata umat Islam di akhir zaman itu 80 tahun. Nah, bapak saya sekarang sudah 82 tahun begitu ya. Nah, itu jadi 80 tahun itu. Jadi kalau kita beramal baik pada malam Lailatul Qadar, maka ya sama dengan 1000 bulan. Ya. Makanya umat Islam pada malam Lailatul Qadar itu berupaya dengan berbagai perbuatan sunat, ya, mulai dari baca Quran, tadarus, kemudian memperbanyak infak dan sodakoh pada bulan Ramadan, kemudian i'tikaf di masjid. Nah, untuk mendapatkan yang bernama Lailatul Qadar. Karena beramal pada hari itu setara dengan 1000 bulan atau 80 tahun. Ya, pada malam itu ya perlu dilanjutkan lagi dalam ayat tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu turun. Nah, kenapa tidak tanazzala ya? Tapa ala ya tapa alu, tanazzala ya tanazzalu, pakai fi'il mudhari. Pakai fi'il mudhari itu di dalam bahasa Inggris ya, untuk sekarang ya lil hali wal mustaqbal, untuk yang sekarang dan masa yang akan datang gitu.
Nah, berarti Lailatul Qadar itu terjadi pada setiap tahun. Ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu ya turunnya Al-Quran itu. Turunnya Al-Quran pada zaman Nabi kan cuma 1 kali katanya. Maka Lailatul Qadar cuma 1 kali saja. Maka saya katakan, maka saya jawab, Lailatul Qadar itu tidak hanya 1 kali saja. Kalau alasannya karena turun Al-Quran cuma 1 kali, ya betul. Tetapi turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran kepada kita semua itu pada setiap saat, termasuk pada bulan Ramadan ini. Nah, kalau Al-Quran itu turun ke dalam hati kita pada bulan Ramadan, berarti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Akhlak kita seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, syariah kita seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, semua perilaku kita sesuai dengan Al-Quran. Nah, maka kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi saya menolak pandangan yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya 1 kali saja, berkali-kali. Karena turunnya Al-Quran itu juga kepada kita setiap saat. Ya, tanazzalul malaikatu, buktinya pakai fi'il mudhari. Al-Quran turun, ya, malaikat turun, ya, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun warruh sambil membawa ruh. Ruh itu yaitu Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran adalah ruh. Turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya Al-Quran sekaligus itu dari juz 1 sampai terakhir itu pada malam Lailatul Qadar. Tetapi turunnya Al-Quran sebagian-sebagian itu pada tanggal 17 Ramadan yang kemudian diperingati dengan nama malam peringatan Lailatul Qadar, begitu ya. Nah, ini sudah sangat jelas saudara sekalian, malaikat turun, ya, tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihi, dengan izin Tuhannya, min kulli amrin salam, dari atau membawa berbagai urusan yang membawa kepada kedamaian, kepada keselamatan. Ya, hatta dalam ayat itu tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihim kulli salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, yaitu sampai pagi hari. Nah, jadi kita sambut Lailatul Qadar itu dengan membaca Al-Quran, dengan bermunajat, dengan beriktikaf, sehingga kita layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bagaikan tamu agung, diharapkan oleh semua orang, tapi tidak datang kepada semua orang. Dia hanya datang kepada orang yang layak untuk mendapatkannya. Itulah makna Lailatul Qadar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.